Bayangkan, seorang anak kecil hilang misterius selama 2 hari. Warga desa sudah mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Hingga suatu sore, ia pulang begitu saja, dengan wajah pucat, tubuh dingin, dan membawa sesuatu yang tak kasat mata. Ibunya lega, tapi sejak saat itu, ia mulai berbicara dengan teman yang tak pernah terlihat siapapun. Siapakah teman gaib yang ia bawa pulang? Dan apa yang sebenarnya terjadi selama 2 hari ia menghilang? Inilah kisah mencekam. Hilang 2 hari saat bermain, pulangnya bawa teman gaib. Malam itu, warga desa Gegelang digemparkan oleh kabar hilangnya seorang anak laki-laki bernama Bagas, umur 8 tahun. Ibunya, Bu Sari, menangis histeris di beranda rumah sambil memanggil-manggil nama anaknya. "Bagas, pulang nak! Jangan bikin ibu cemas!" Suara tangisnya menggema ke seantero kampung. Bagas terakhir kali terlihat sore 2 hari lalu, sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya di pinggir kebun bambu. Saat senja turun, semua anak sudah pulang, tapi Bagas tak kunjung kembali. Warga desa pun melakukan pencarian besar-besaran. Hutan kecil, sungai, hingga kebun bambu disisir berulang kali. Anehnya, sama sekali tidak ada jejak, seperti Bagas lenyap di telan bumi. 2 hari kemudian, tepat menjelang maghrib, Bu Sari mendengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Dengan wajah sembab, ia berlari membuka pintu. Alangkah terkejutnya, di depan pintu berdiri Bagas dengan pakaian yang sama saat ia hilang. "Bagas, ya Allah, nak!" Bu Sari langsung memeluk anaknya erat. Namun, tubuh Bagas dingin sekali. Matanya sayu, seolah tidak tidur selama berhari-hari. Ketika ditanya, Bagas hanya menjawab singkat, "Aku main, Bu, sama teman baru." Warga yang mendengar kabar kepulangannya merasa lega. Tapi ada hal yang janggal. Saat malam tiba, beberapa orang desa yang lewat depan rumah Bu Sari melihat Bagas bicara sendiri di teras, tertawa-tawa seakan sedang bermain dengan seseorang. Hari-hari berikutnya, Bagas makin aneh. Ia sering duduk di sudut kamar sambil berbisik-bisik. Kadang, ia tiba-tiba menaruh kursi kecil di sebelahnya, lalu berkata, "Duduk sini, jangan jauh-jauh." Ketika ibunya bertanya dengan siapa ia bicara, Bagas hanya tersenyum. "Ini Bu, temanku, namanya Lala." Bu Sari merinding. Tak ada siapapun di sana, hanya kursi kosong. Malam itu, Bu Sari terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah. Saat dicek, Bagas sedang tertawa bersama kursi kosong itu. Seorang dukun tua desa, Mbah Wiryo, dipanggil. Mbah Wiryo hanya menatap Bagas sebentar, lalu menghela nafas. "Anakmu tidak pulang sendirian, Sari, ada yang ikut bersamanya." Ternyata, kebun bambu tempat Bagas bermain memang dikenal angker. Menurut cerita lama, dulu ada seorang gadis kecil bernama Lala yang tenggelam di sungai dekat situ. Sejak saat itu, arwahnya sering menampakkan diri pada anak-anak. Dia kesepian. Bagas yang polos membuatnya betah. Kalau tidak segera diputus, arwah itu akan terus menempel, ujar Mbah Wiryo. Upacara kecil dilakukan di rumah Bu Sari. Doa-doa dibacakan. Bagas ditidurkan di tengah ruangan. Namun, saat doa dipanjatkan, tiba-tiba Bagas berteriak keras. "Jangan usir dia, aku suka sama Lala, dia temanku." Suara Bagas berubah berat, bukan seperti suara anak kecil. Lampu rumah berkedip-kedip, angin dingin berhembus kencang, membuat semua orang merinding. Lalu, terdengar suara tawa anak perempuan melengking dari pojok rumah. Kursi kecil di samping Bagas bergerak sendiri, jatuh terhempas. Bu Sari menjerit dan memeluk anaknya. "Lepaskan anakku, jangan ambil dia."
Mbah Wiryo segera mengikatkan benang merah di pergelangan tangan Bagas sambil merapal mantra. Perlahan tangisan Bagas pecah, tubuhnya lemas, dan suasana kembali hening. Setelah ritual itu, Bagas terlihat lebih normal. Ia tidak lagi berbicara sendiri. Namun, setiap malam menjelang tidur, ia masih suka menoleh ke jendela dan berbisik pelan. "Lala, besok kita main lagi ya." Dan yang membuat bulu kuduk merinding, kadang dari balik jendela, tampak bayangan kecil seorang anak perempuan berdiri diam, menatap ke dalam kamar dengan mata kosong. Malam itu, Bu Sari sengaja menemani Bagas tidur. Lampu kamar dibiarkan menyala redup. Setelah beberapa lama, Bu Sari hampir terlelap ketika suara lirih putranya terdengar. "Lala, ayo masuk." Dengan spontan, Bu Sari membuka matanya. Ia menoleh ke arah jendela dan nyaris berteriak. Di sana, tampak bayangan anak perempuan kecil berambut panjang, wajahnya samar tertutup rambut. Ia berdiri diam, hanya menatap ke dalam kamar. Bu Sari langsung memeluk Bagas erat-erat, menutup matanya rapat-rapat. Namun suara itu terdengar lagi. "Lala, jangan sedih. Ibu gak suka kamu ya, tapi aku tetap temanmu." Jantung Bu Sari berdegup kencang. Ia tahu arwah itu belum pergi. Keesokan harinya, kabar tentang Bagas dan teman goibnya menyebar ke seluruh desa. Beberapa anak kecil bahkan bilang mereka melihat Bagas ditemani seorang gadis kecil saat bermain di lapangan. "Anak itu gak sendirian, Bu. Ada cewek kecil, tapi cuma kami yang bisa lihat," kata seorang teman Bagas polos. Warga jadi takut. Ada yang menyarankan agar Bagas dibawa jauh dari desa. Ada pula yang ingin memanggil kiai besar dari luar kota. Namun Bu Sari menolak. Ia tak mau Bagas dianggap kutukan. "Anakku cuma butuh doa dan perlindungan, bukan dijauhi," katanya dengan suara bergetar. Mbah Wiryo akhirnya mengajak Bu Sari dan beberapa warga ke kebun bambu, tempat Bagas terakhir kali terlihat sebelum hilang 2 hari itu. Saat menyusuri jalur semak, tiba-tiba Bagas berhenti. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. "Bagas, kenapa nak?" tanya Bu Sari panik. Perlahan, Bagas menunjuk sebuah pohon bambu yang paling besar. "Lala ada di sana. Dia ajak aku main waktu itu." Saat warga mendekat, mereka menemukan bekas galian kecil di bawah pohon itu, seolah ada seseorang yang dulu dikubur tanpa layak. Bau anyir samar tercium. Mbah Wiryo menutup mata. "Benar dugaan saya, arwah Lala belum tenang. Dia minta ditemani karena dulu pergi dengan tragis." Mbah Wiryo menyiapkan sesaji dan doa di kebun bambu untuk menenangkan arwah Lala. Namun saat doa berlangsung, Bagas tiba-tiba menjerit kesakitan. Jangan usir dia, aku benci kalian semua." Suara teriakan Bagas berubah parau, seakan bukan miliknya. Tubuh kecilnya menggeliat hebat, matanya melotot merah. Bambu-bambu di sekitar mereka bergoyang sendiri, meski angin tak berhembus. Warga yang ikut serta panik, beberapa lari ketakutan. Lalu dari balik rumpun bambu, muncul bayangan anak perempuan yang berlari cepat, lalu menghilang ke arah hutan. Ritual gagal. Lala menolak pergi. Sejak saat itu, perilaku Bagas makin tak terkendali. Ia sering mengurung diri di kamar, berbicara dan bermain dengan teman tak kasat matanya. Suatu malam, Bu Sari mendengar tawa 2 anak dari kamar Bagas. Saat mengintip, terlihat Bagas duduk di lantai sambil bermain congklak. Yang membuat merinding, biji congklak di lubang papan bergerak sendiri, seolah ada yang memainkannya. "Bagas, dengan siapa kau main?" tanya Bu Sari gemetar. "Dengan Lala, Bu. Dia janji nggak akan ninggalin aku. Aku juga nggak mau ninggalin dia." Bu Sari mulai takut. Ia sadar
Lala bukan lagi sekadar arwah yang menempel. Ada ikatan lebih kuat yang mengikat putranya dengan makhluk itu. Beberapa hari kemudian, Mbah Wiryo datang lagi dengan wajah muram. "Sari, aku sudah bermimpi 3 malam berturut-turut. Lala tidak sekadar teman. Dia ingin menukar hidupnya dengan Bagas. Anakmu bisa jadi tumbal agar dia bisa lahir kembali ke dunia." Bu Sari menangis histeris. "Tidak, aku tidak akan biarkan anakku diambil." Namun malam itu, Bagas menghilang lagi. Pintu rumah terbuka dan ia tak ada di kamarnya. Warga segera membantu mencari. Suasana mencekam. Hanya obor dan lampu senter yang jadi penerang. Mereka menuju kebun bambu, karena yakin di sanalah Bagas berada. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak perempuan menggema dari dalam hutan. "Kesini, ayo main sama aku." Bagas terlihat berdiri di bawah pohon bambu besar, menggenggam tangan seseorang yang tak kasat mata. Ia menoleh pada ibunya dan tersenyum. "Bu, aku ikut Lala ya. Dia nggak akan bikin aku sendirian lagi." Bu Sari berlari sambil menjerit, mencoba meraih anaknya. "Jangan, Bagas! Jangan tinggalkan ibu!" Namun tubuh Bagas perlahan memudar, seolah ditarik ke dalam gelap. Dalam keputusasaan, Bu Sari nekat masuk ke dalam lingkaran bambu, tempat aura mencekam terasa kuat. Ia berteriak lantang, "Kalau kau butuh teman, ambil aku saja, lepaskan anakku." Angin kencang berhembus, suara bambu beradu memekakan telinga. Lalu sosok Lala menampakkan diri, anak perempuan pucat dengan mata kosong, gaunnya compang-camping. Dia menatap Bu Sari lalu menoleh ke Bagas. "Aku hanya mau dia, bukan kamu." Namun Bu Sari memeluk Bagas erat. "Kau tak akan pernah memilikinya. Aku ibunya. Lebih baik nyawaku yang hilang." Tangisan dan teriakan pecah. Cahaya aneh melingkupi tubuh mereka bertiga. Warga hanya bisa berdoa keras-keras dari kejauhan. Pagi harinya, warga menemukan Bu Sari pingsan di bawah pohon bambu. Bagas tergeletak di pelukannya, tak sadarkan diri. Setelah dibawa pulang, Bagas akhirnya siuman. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah lagi menyebut nama Lala. Seolah semua kenangan tentang teman goibnya hilang. Namun Bu Sari menjadi semakin lemah. Ia sering sakit-sakitan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Menurut Mbah Wiryo, jiwa Bu Sari telah ditukar agar arwah Lala tidak lagi menuntut Bagas. Beberapa bulan kemudian, Bu Sari meninggal dunia dengan tenang sambil menggenggam tangan Bagas erat. Tahun-tahun berlalu, Bagas tumbuh menjadi remaja. Ia tak pernah benar-benar mengingat kejadian masa kecilnya. Namun setiap malam, menjelang tidur, kadang ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Bagas, ayo main lagi." Dan sesekali, di jendela kamarnya, tampak bayangan kecil seorang anak perempuan berdiri diam dengan mata kosong menatapnya dari kegelapan. Tamat.